Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yulita dengan NIM 24011050004. Saya buat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS pembelajaran matematika sekolah. Nah, jadi saya mengambil materi kelas 7 yaitu perbandingan. Jadi, apa sih perbandingan itu? Nah, perbandingan adalah membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Nah, dalam matematika, perbandingan akan sangat sering digunakan karena lebih mudah menyelesaikan suatu masalah dengan perbandingan, terutama bila digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perbandingan istilah lainnya itu rasio. Perbandingan atau rasio yaitu ketika membandingkan dua objek atau dua besaran. Jadi yang kita lakukan adalah membandingkan. Jadi terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Nah, yang pertama dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya kita punya 2:3. Nah, kalau ditulis dalam bentuk pecahan, jadinya 2/3, sama seperti bentuk pecahan pada umumnya. Cara menyatakan yang kedua yaitu dua bilangannya dipisahkan oleh titik 2. Jadi tadi kita punya 2:3, jadi di antara 2 dan 3 dipisahkan oleh titik 2. Nah, jadi penulisannya yaitu seperti ini, 2:3. Kemudian yang terakhir yaitu dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Jadi tadi kita punya contoh 2:3. Jadi 2 antara 3 dipisahkan dengan kata dari. Jadi penulisannya yaitu 2/3. Akan tetapi yang paling sering digunakan yaitu dinyatakan dalam bentuk pecahan dan dipisahkan oleh titik 2. Nah, menyatakan perbandingan atau rasio itu ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Lanjut kita ke contoh agar lebih mudah memahami. Panjang pita Rita 42 cm, sedangkan panjang pita Ani 77 cm. Tentukan perbandingan panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani. Ini soal yang A. Soal yang B, panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita. Mulai dulu dari yang A. Jadi di soalnya yaitu pita Rita terhadap panjang pita Ani. Nah, Ritanya kita tulis sebagai pembilang, Ani sebagai penyebut. Nah, panjang pita Rita 42, sedangkan panjang pita Ani 77. Ingat ya, di awal tadi perbandingan itu ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, apakah 42/77 itu sudah yang paling sederhana? Belum ya. Nah, karena belum, kita harus menyederhanakannya dulu. Jadi, baik pembilang maupun penyebutnya kita sama-sama bagi 7. Nah, jadi 42 bagi 7 yaitu 6. Nah, 77 dibagi 7 yaitu 11. Maka perbandingan antara panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani yaitu 6:11. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita. Berarti Ani ditulis sebagai pembilang dan Rita sebagai penyebut. Nah, panjang pita Ani yaitu 77, panjang pita Rita 42. Nah, kita harus menyederhanakannya yaitu sama-sama dibagi 7. 77 dibagi 7 sama dengan 11. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Maka perbandingan antara panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita yaitu 11/6. Nah, jawabannya berbeda ya. Kalau Rita terhadap Ani yaitu 6/11. Kalau Ani terhadap Rita yaitu 11/6. Jadi jangan keliru ya. Nah, selanjutnya ada perbandingan satuan yang berbeda. Nah, sesuai namanya, perbandingan satuan yang berbeda berarti kita membandingkan dua besaran yang berbeda. Perbandingan dengan satuan berbeda yang paling sering muncul yaitu terkait kecepatan. Nah, pasti kita semua udah tahu rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kalau digambarkan dengan segitiga, kita punya JKW. Berarti kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Tapi kali ini kita akan fokus mencari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kenapa ini disebut perbandingan dengan satuan yang berbeda? Karena kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Nah, jarak itu kan besaran panjang. Satuannya bisa kilometer, bisa meter, desimeter, tapi lebih sering kilometer. Nah, untuk waktu, besaran waktu itu satuannya bisa jam, menit, detik, dan seterusnya.
Tapi untuk kecepatan, satuan yang paling sering digunakan yaitu kilometer per jam. Jadi jelas satuan yang dibandingkan itu berbeda. Langsung kita masuk ke contoh soal cara menghitung kecepatan. Doni bersepeda sejauh 30 km dalam waktu 30 menit. Berapakah kecepatan bersepeda Doni? Nah, sesuai dengan rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Nah, satuan jarak yaitu kilometer, satuan waktu yaitu jam. Nah, perhatikan soalnya. Dari yang kita ketahui, kita tahu bahwa jarak yang ditempuh yaitu 30 km. Tetapi waktunya masih dalam satuan menit, belum jam. 30 menit diubah menjadi jam. Nah, ingat kan cara mengubah menit ke jam yaitu 30 dibagi 60 sama dengan setengah jam. Jadi kecepatannya yaitu 30 km dibagi setengah jam. Ingat, pembagian dengan pecahan itu bisa dikali terbalik. Nah, jadi 30 dikali 2 sama dengan 60 km per jam hasilnya. Contoh lain dari perbandingan dua besaran yang berbeda yang sering keluar terkait debit. Sebenarnya debit itu hampir mirip dengan kecepatan. Tapi kalau debit itu lebih kepada kecepatan aliran cairan atau biasanya air. Nah, rumusnya juga hampir mirip, yaitu debit sama dengan volume per waktu. Nah, kenapa ini disebut dengan perbandingan dua satuan yang berbeda? Nah, karena besaran volume itu satuannya meter kubik atau bisa juga liter. Nah, kalau waktu satuannya itu ada jam, menit, detik. Nah, tapi kalau di sini kita pakainya detik. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah pipa bisa mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 10 menit. Berapakah sentimeter kubik per detik debit pipa air tersebut? Nah, jadi yang diketahui itu kita tahu bahwa volumenya sama dengan 216 liter dan waktunya sama dengan 10 menit. Tetapi yang ditanyakan itu debitnya dalam satuan cm kubik per detik. Jadi, liternya kita ubah menjadi cm kubik dan menitnya kita ubah menjadi detik. Nah, jadi 216 liter itu sama aja kayak 216 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik biar menjadi sentimeter kubik kita ingat tangganya ya, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan terakhir milimeter kubik. Nah, karena dari desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1, maka kita kali 1000 karena kubik ya. Berarti 216 desimeter kubik sama dengan 216.000 cm kubik. Nah, kita ubah dari menit ke detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 10 kali 60 sama dengan 600 detik. Nah, kalau satuannya sudah sama seperti yang diminta, tinggal kita hitung debitnya. Debit sama dengan volume per waktu, sama dengan 216.000 cm kubik per 600 detik. Nah, hasilnya 360 cm kubik per detik. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Pada perbandingan senilai, jika kita membandingkan dua hal, misalnya A dan B, kalau A-nya nambah banyak, maka B juga banyak. Jika A-nya sedikit, maka B juga sedikit. Jadi A dan B-nya sama, entah sama-sama nambah banyak atau sama-sama nambah dikit. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil atau sebaliknya. Misal kita membandingkan A dan B, jika A-nya menambah banyak, maka B-nya nambah sedikit. Jika A-nya nambah sedikit, B-nya nambah banyak. Nah, itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapakah jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Kenapa soal ini disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak bensin, otomatis jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Nah, di sini kita punya bensin dan jaraknya.
Nah, semakin banyak bensin, semakin jauh juga jaraknya. Maka ini disebut perbandingan senilai. Yang pertama kita punya bensin 3 liter, dapat menempuh jarak 24 km. Nah, yang ditanya, kalau kita mempunyai bensin 45 liter, berapakah jarak yang bisa kita tempuh? Karena kita belum tahu, jadi anggap aja X. Nah, setelah buat tabel seperti ini, kita tinggal buat perbandingannya seperti yang di tabel. Jadi, 3/45 sama dengan 24 per X. Jadi cara hitungnya tinggal dikali silang. X-nya dikali dengan 3, 45-nya dikali dengan 24. Nah, 3 dikali X, 3X sama dengan 45 dikali 24. Jadi karena kita mau sisain X sendiri, nah 3-nya pindah ruas. Jadi 45 dikali 24 per 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi 45 dikali 8 X sama dengan 360. Jadi jarak yang bisa ditempuh dengan bensin 45 liter adalah 360 km. Nah, selanjutnya ada contoh soal perbandingan berbalik nilai. Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapakah kecepatan Bondan untuk sampai di sekolah? Jadi di sini kita tahu yang diketahui yaitu ada waktu dan kecepatan. Kenapa disebut perbandingan berbalik nilai? Karena semakin lama waktunya, kecepatannya semakin pelan. Atau sebaliknya, jika kecepatannya semakin ditambah, semakin cepat, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Itulah kenapa disebut perbandingan berbalik nilai. Untuk waktu 15 menit, kecepatannya 20 km per jam. Tapi kalau waktunya 20 menit, berapa ya kecepatannya? Berarti tinggal kita buat persamaan karena sudah berbentuk tabel. 15/20 sama dengan, nah, jangan langsung kita tulis karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi jangan langsung ditulis 20 per X seperti di perbandingan senilai sebelumnya. Karena berbalik nilai kita balik jadi X per 20. Jadi harus dibalik. Nah, ini bedanya dengan perbandingan senilai tadi. Kalau perbandingan senilai langsung 15/20 sama dengan 20 per X. Nah, karena ini berbalik nilai, jadi 20 per X-nya kita balik jadi X per 20. Nah, karena udah dibalik, jadi tinggal kita kali silang. 15 kali 20 sama dengan 20 kali X, 20X. Berarti 20-nya pindah ruas, jadi X sama dengan 15 kali 20 per 20. 20-nya dicoret, X sama dengan 15. Jadi dalam waktu 20 menit kecepatannya adalah 15 km per jam. Nah, jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.